Bab 691, Bab 251, Pembantaian dan Kekacauan, Kematian dan Cedera yang tak terhitung banyaknya. Setelah pertunjukan kita, giliranmu meminta suara bulanan. Dinasti Abadi Kemenangan Timur, Ibu Kota Solsong. Pada saat ini, di dalam surga Gua Dongsheng, Kaisar Dongsheng duduk tak bergerak sementara aura gelisah dari barat laut membuatnya mual. Namun, karena jalan bakat telah terbuka, biarkan generasi muda dari bakat dinastiku memberi pelajaran kepada sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran dan biarkan mereka tahu apa artinya bertindak gegabah. Kaisar Dongsheng penuh percaya diri, bagaimanapun juga, berapa banyak murid baru dari garis keturunan mencari kebenaran yang masih hidup yang telah bersembunyi sepanjang waktu benar-benar dapat berhasil. Aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika para murid dinasti bertemu dengan sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran, dan mengenai para murid dinasti yang mati di tangan para murid garis keturunan mencari kebenaran. Pada pemikiran ini, kilatan cahaya dingin melewati mata Kaisar Dongsheng, sangat acuh tak acuh. Jika memang begitu, biarkan mereka mati. Bagaimanapun juga, mereka semua sia-sia. Di dalam ibu kota, Ling Suzi, yang menerima pesan dari Kaisar Dongsheng, menghela napas lega. Beruntung Kaisar tidak menghukumnya kali ini, tetapi setelah ini, akan ada banyak pembunuhan di dinasti tersebut. Untungnya, Kaisar Dongsheng tidak memaksa murid-murid muda dinasti tersebut untuk segera bertindak, jadi dia masih bisa mencoba untuk mengulur waktu bagi Kei Yuan dan Feng Yuan. Namun, kali ini tidak akan terlalu lama, dia hanya berharap mereka berdua bisa menerobos secepatnya. Ketika Ling Suzi menenangkan emosinya yang rumit, dia tidak membuat perubahan apapun dan langsung menyampaikan panggilan Kaisar Dongsheng kepada semua tokoh kuat dinasti tersebut. Niat membunuh surgawi muncul, dan jalan bakat pun terbuka. Sudah waktunya untuk menentukan bakat sejati dinasti abadi dan menari dengan semua bakat dunia. Kota abadi umur panjang. Keesokan paginya, kultivator independen Zizai membuka matanya dan melihat Liang Seng, yang penuh energi, berdiri di halaman sambil meregangkan otot-ototnya. Setiap gerakan dipenuhi dengan irama Dao. Dia mungkin berhasil menerobos alam pemurnian Void. Tunggu sebentar, kultivator independen Zizai tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Muridnya tampaknya belum mengalami malapetaka takdir, jadi mengapa dia memiliki ritme Dao alami saat ini? Dengan keraguan ini, dia menatap Liang Seng dengan saksama, yang menyadarinya tetapi pura-pura tidak tahu apa-apa. Hah! Metode kebebasan agung surga sempurna pada tahap penyelesaian kecil. Sudah berapa lama, kultivator independen Zizai benar-benar tercengang. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya saat itu? Karena sudah lama sekali, dia tidak dapat mengingat berapa tahun yang dibutuhkannya untuk memajukan metode bebas ke tahap penyelesaian kecil. Muridku memang anak yang berbakat. Siapa yang bisa menandinginya? Mengenai kurangnya aura malapetaka takdir, kultivator independen Zizai tidak peduli lagi. Kultivator independen Zizai seharusnya tidak peduli. Bahkan metode bebas dapat dengan mudah menerobos, dan malapetaka takdir yang sepele mungkin telah berlalu tanpa disadari di rawa binatang. Tampaknya ini adalah kesengsaraan manusia muridnya. Dengan demikian, muridnya telah diam-diam melewati malapetaka takdir dan membangun fondasinya tanpa ada yang menyadarinya. Coba saja dan lihat, siapa lagi? Semakin dia menatap Liang Seng, semakin puas dia. Dia tidak mengganggu Liang Seng tetapi berbaring di kursinya, menggelengkan kepalanya, dan menikmati waktu yang indah. Sementara itu, Huang Yifan, yang berdiri di samping dengan mata tertunduk, diam-diam muncul dengan sarapan, sangat sinkron. Tidak lama, kemudian, Liang Seng menghentikan gerakannya, dan kultivator independen Zizai juga mendongak ke arah pintu tetapi tidak berhenti makan. Untuk masalah sepele seperti itu, mengapa dia perlu mengambil tindakan? Liang Seng memiliki reaksi yang sama, langsung mengambil handuk dari Huang Yifan, menyekat tangannya dan duduk di sebelahnya, berbagi sarapan. Tanpa gangguan dari Huang Yifan yang lemah lembut dan lemah lembut, dia diam-diam mundur dan pergi ke gerbang utama. Saat dia melangkah keluar setelah membuka pintu, ekspresinya langsung berubah. Pandangan tunduk itu hilang, digantikan oleh dinginnya es. Ini adalah tampilan dari Wrathful Vajra. Para kultivator di luar rumah merasakan hawa dingin di tubuh mereka, dan mereka menjadi tenang begitu melihat Huang Yifan yang dingin dan beku. Ternyata setelah rahasia surgawi berubah tadi malam, niat membunuh muncul, para kultivator kota abadi menjadi gelisah,
dan mereka yang kondisi mentalnya tidak memadai langsung tertipu oleh setan hati, menyebabkan banyak orang datang ke pintu Liang Seng. Gelar Liang Seng sebelumnya sebagai master pemurnian senjata membuat mereka mengambil risiko. Jika mereka bisa meminta alat spiritual, bukankah itu akan meningkatkan keberuntungan mereka? Di bawah pikiran kacau dan keberanian mereka yang berani, setidaknya mereka yang bisa mencapai pintu adalah orang sejati inti emas. Namun, Huang Yifan tidak memiliki kata-kata yang tidak masuk akal untuk mereka, dia hanya mengangkat tangannya dan menamparkan mereka. Ketika angin telapak tangan jatuh, kultivator inti emas, yang dapat dianggap sebagai master di kota abadi panjang umur, langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang bersama angin, tanpa ada kesempatan untuk bereaksi. Kerumunan itu terkejut, tetapi setelah dilirik dingin oleh Huang Yifan, mereka langsung tenang. Di kejauhan, para kultivator yang telah tersihir oleh rahasia surgawi juga tiba-tiba tersadar. Untunglah mereka sedikit terlambat. Liang Seng, seorang master yang tidak boleh terprovokasi. Apakah mereka pernah dibutakan oleh lemak sebelumnya? Mereka berbalik dan mundur tanpa menyeret kaki mereka sama sekali. Namun, di bawah kekacauan rahasia surgawi, keserakahan mereka masih meluap. Saat itu, seseorang menyebutkan bahwa keluarga Wang telah menugaskan Master Liang Seng untuk memurnikan alat roh yang berhasil sebelumnya. 2 hari yang lalu, leluhur keluarga Wang telah mencapai akhir hidupnya, dan dia tidak cocok secara moral. Dalam sekejap, kata-kata itu memicu 1 barel bahan peledak, dan para kultivator sangat gembira saat mereka menyerbu ke rumah keluarga Wang. Dikuasai oleh keserakahan, mereka bahkan tidak berpikir bahwa hanya ada 1 alat roh, dan keluarga Wang bukanlah keluarga biasa. Mengenai hasil dari ini, tidak ada yang mempertimbangkannya. Di dalam rumah besar Liang Seng dan kultivator independen Zi Zai mengamati mereka dengan dingin. Kultivator independen Zi Zai mencibir, orang bodoh dibutakan oleh keserakahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, melihat kota abadi panjang umur, yang sudah dalam kekacauan, dan tersenyum kecut. Murid, keluarga Zhou juga diserang, dan rumah tuan kota sekarang dalam kekacauan. Tidakkah kamu akan campur tangan? Sebelumnya, Liang Seng sangat memperhatikan keluarga Zhou, yang juga dilihat oleh kultivator independen Zi Zai. Pada saat ini, di bawah niat membunuh surgawi, para kultivator pembuat onar ini seperti cacing yang menyedihkan, bergoyang mengikuti arus dan menyerang keluarga Zhou. Namun, para pengikut keluarga Zhou memiliki mentalitas dan kultivasi yang kuat, dan meskipun emosi mereka terganggu, mereka menahan diri untuk tidak bertindak gegabah sampai sekarang. Namun sekarang masalahnya bukan apakah mereka akan kehilangan kendali atau tidak, karena para kultivator kota abadi lainnya telah didorong oleh keserakahan mereka. Liang Seng menyesap teh paginya, tampak tenang dan kalem. Guru, Anda bercanda. Saat Dao Surgawi menyerang, ia memilih orang-orang yang berbakat. Dalam keadaan seperti ini, kekuatan manusia saja tidak akan cukup. Selain itu, karena Zhou Shen telah menjadi penguasa kota-kota abadi, jika ia tidak dapat memberikan solusi yang memuaskan, ia tidak memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam jalur anak berbakat. Dalam hal itu, lebih baik membiarkannya mengukir jalan berdarah di tengah pembunuhan. Jika ia dapat mencapai tahap keluar dari tubuh, ia masih akan memenuhi syarat untuk melanjutkan kultivasinya di jalan bakat. Dan jika ia tidak dapat mengatasi tantangan ini, maka ia harus tetap tinggal di kota abadi, diam-diam bertindak sebagai penguasa kota yang baik dan patuh. Adapun keluarga Zhou, mereka bukanlah orang-orang yang bertindak gegabah, mereka tahu bagaimana membuat keputusan yang optimal. Campur tanganku dapat mengganggu langkah mereka. Muridnya tampaknya tidak ingin campur tangan, tetapi benar-benar memiliki kepercayaan besar pada keluarga Zhou. Adapun Zizai, kultivator independen, dia tidak setuju maupun tidak setuju dan memutuskan untuk menunggu dan mengamati. Dalam hatinya, Liang Seng merasa kagum, tidak yakin dengan jenis keberuntungan apa yang dimiliki Zhou Shen. Selama 2 tahun perjalanannya di rawa binatang, Zhou Shen telah menjadi kultivator transformasi dewa. Meningkatkan dari jiwa baru lahir ke transformasi dewa dalam 2 tahun, itu sama sekali tidak terpikirkan. Jika bukan karena era pertikaian besar saat ini, seseorang pasti sudah mengetuk pintu untuk menyelidiki. Pada saat ini, Zizai, kultivator independen, meregangkan tubuh dengan santai. Kamu menganggap semuanya terlalu serius. Demi warisan gerbang bebas kita, sebagai gurumu,
Aku harus membimbingmu dengan benar dan membantumu menyesuaikan keadaan pikiranmu. Huang tua, ayo pergi ke paviliun Yao Xiang. Ah, Tuan, aku khawatir paviliun Yao Xiang belum dibuka. Beranikah mereka tidak buka jika aku pergi? Tuan bijak. Mendengar ini, mulut Liang Seng tanpa sadar berkedut. Pada saat ini, Huang Yifan tampak seperti seorang penyanjung dari keluarga kaya, dan dia hanya bisa berkata. Pada titik ini, Zizai melirik Liang Seng, dan Liang Seng langsung mengangguk sambil tersenyum. Tuan, saya setuju. Kota abadi panjang umur berada dalam kekacauan total, yang tidak ada hubungannya dengan Liang Seng dan gurunya. Faktanya, bukan hanya kota abadi panjang umur, jika kita memperluas pandangan, seluruh dinasti abadi kemenangan timur, bahkan seluruh dunia, terguncang. Hati setiap orang goyah, dan kekacauan pun terjadi. Sebab dan akibat debu merah terjalin dalam kekacauan, niat membunuh membayangi, rahasia surgawi setajam pisau, di bawah niat mematikan dao surgawi, semua makhluk mengalami kesengsaraan. Terlebih lagi, dikatakan bahwa itu adalah zaman keemasan, dan mereka yang dapat melewati kompetisi dinasti abadi disebut anak-anak berbakat. Rumah Tuan Kota, halaman belakang. Zhou Shen baru saja mengakhiri pengasingannya pada saat ini, dan dia agak linglung saat dia melihat matahari yang telah lama hilang. Dia merasa agak bingung. Dia hanya bersembunyi di cabang urat nadi spiritual dinasti abadi untuk berkultivasi, tetapi dia tidak tahu mengapa ketika dia bangun, dia telah menjadi seorang kultivator transformasi keilahian. Ini juga alasan mengapa Liang Seng merasa kagum sebelumnya. Tingkat kemajuan ini jauh melampaui tingkat kemajuannya sendiri, dengan berbagai ukuran. Namun, dia tidak punya waktu untuk merasa kagum. Setelah mencapai tahap transformasi keilahian, pemahamannya tentang rahasia surgawi benar-benar berbeda dari sebelumnya, yang membuatnya mengerutkan kening tanpa sadar. Dalam sekejap, dia mencapai rumah Zhou. Jin Kuanxiu awalnya terkejut dan kemudian gembira ketika melihatnya tiba-tiba muncul, dan matanya dipenuhi dengan kepuasan yang mendalam. Dia tidak bisa lagi melihat tingkat kultivasi muridnya, dan aura yang luas ini adalah sesuatu yang sebelumnya hanya dia lihat pada utusan kiri dan kanan. Seorang kultivator transformasi keilahian, Zhou Ning melaporkan situasi kota abadi kepada Jin Kuanxiu saat ini. Ada banyak gangguan, dan untuk sesaat sepertinya mereka tidak memiliki cukup orang untuk menanganinya. Namun, setelah dia selesai melaporkan, Jin Kuanxiu tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Ketika dia mendongak, dia menemukan bahwa Zhou Shen telah bergerak diam-diam di belakangnya tanpa sepengetahuannya. Tuan Kota, nada bicara Zhou Shen penuh dengan kegembiraan. Zhou Shen mengangguk untuk memberi salam, lalu duduk lagi dengan wajah tenang. Zhou Ning, tanpa sadar juga mampu menghilangkan kegugupannya, seluruh dirinya menjadi tenang, dan mulai mendengarkan lagi pengenalan situasi kota abadi. Pada saat ini, dao surgawi bersifat mematikan, dan tidak ditujukan kepada siapapun, tetapi semua makhluk hidup di dunia terpengaruh. Para pengikut keluarga Zhou secara alami juga sangat terpengaruh. Namun, di bawah garis keturunan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, mereka berhasil mempertahankan kewarasan, yang membuat mereka berperilaku berbeda dari para kultivator biasa. Sekarang setelah Zhou Ning menjelaskan semua situasinya, dia duduk di samping menunggu perintah Zhou Shen, dan Zhou Shen tidak berpikir lama sebelum dia mengambil keputusan. Bebaskan semua murid keluarga Zhou untuk bekerja sama dengan Balai Urusan Luar Negeri Tuan Kota untuk menekan kekacauan di kota. Jangan menunjukkan belas kasihan, mereka yang tidak bekerja sama, membunuh tanpa belas kasihan. Ah, mendengar ini, Zhou Ning tidak dapat menahan keraguan apakah dia salah dengar. Jika mereka memulai pembantaian besar-besaran, saya khawatir kota abadi panjang umur akan berlumuran darah. Namun, Zhou Shen tidak peduli dengan reaksinya. Dia telah mencapai tahap transformasi keilahian, dan pemahamannya tentang rahasia surgawi secara alami berbeda dari sebelumnya. Kali ini para kultivator kehilangan akal sehat, yang sebenarnya sejalan dengan kehendak surga. Jika murid keluarga Zhou dengan paksa menekan keinginan batin mereka dan hanya mencoba mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, mereka tidak akan mendapatkan bantuan dari dao surgawi. Akan lebih baik membiarkan mereka menjadi liar dan dirinya sendiri duduk di belakang layar untuk menanganinya, sehingga menghindari gelombang besar. Meskipun Zhou Ning tidak mengerti maksud Zhou Shen, dia tetap mengikuti perintahnya dan pergi. Meskipun Zhou Shen lebih muda darinya, dia juga adalah penguasa kota-kota abadi.
Terutama mengingat perbedaan alam kultivasi mereka, kesenjangannya sudah sangat besar. Penguasa kota, tenanglah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Zhou Ning pergi setelah menerima perintah, dan Jin Kuan-Siu bersiap untuk berbicara dari hati ke hati dengan muridnya yang telah lama hilang. Tetapi pada saat ini, Zhou Shen tiba-tiba berdiri. Wajahnya tidak lagi tenang seperti sebelumnya, yang membuat Jin Kuan-Siu tidak yakin. Sebelum dia bisa bertanya apa yang sedang terjadi, Zhou Shen mengambil inisiatif dan berkata, "Tuan, leluhur telah keluar dari pengasingan, dia telah kembali dari rawa binatang." Ah, Jin Kuan-Siu juga tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian dia hendak membawa Zhou Shen bersamanya untuk mengunjungi Liang Sheng di keluarga Liang. Namun, Zhou Shen menghentikannya. "Tuan, leluhur telah pergi ke pavilion Yaoxiang sekarang," dan dengan emosinya, karena dia tidak memberi tahu. Dia pasti tidak ingin diganggu. Mari kita tangani kekacauan di kota terlebih dahulu. Awalnya, saya ingin merebus katak perlahan-lahan di dalam air, tetapi karena leluhur telah muncul, mari kita potong simpul dengan cepat dan jangan biarkan para kultivator ini mengganggu leluhur. Jin Kuan-Siu tentu saja tidak keberatan dengan ini, tetapi agak bersyukur, karena Zhou Shen tidak terlalu melindungi anggota muda keluarga Zhou tetapi malah menunjukkan rasa hormat yang besar kepada leluhur, yang menunjukkan rasa memilikinya terhadap sekte Danding. Baiklah, kalau begitu, semuanya akan diatur sesuai rencanamu. Jika ada tempat di mana kau dapat menggunakan gurumu, jangan ragu untuk berbicara. Terima kasih, guru. Selanjutnya, Zhou Shen secara pribadi memimpin City Lord Mansion, bertindak tegas, dan dengan tingkat kultivasi transformasi keilahiannya yang cukup untuk menekan semua yang ada di dalam City Lord Mansion. Adapun olah urusan luar negeri di luar mansion, mereka bekerja sama dengan murid-murid keluarga Zhou dan segera berubah menjadi antek-antek City Lord, membantu meredakan kerusuhan di seluruh kota abadi. Mereka dengan tegas melaksanakan perintah City Lord Zhou Shen. Mereka yang memicu kekacauan di kota ditekan dan dibunuh tanpa ampun. Di masa-masa sulit, hukuman berat harus dijatuhkan, dan tidak ada belas kasihan dari seorang wanita. Semua kultivator City Lord Mansion memahami prinsip ini. Pavilion Yaoxiang, suara pertempuran tragis sporadis sesekali dari luar memasuki ruangan, dan para bodhisattva pemberi yang hadir menggigil, menjadi agak linglung. Namun, Liang Sheng dan kultivator independen Zizai tetap tidak tergerak, dan seiring berjalannya waktu, mereka sedikit menenangkan pikiran mereka yang hadir, mendapatkan kembali kepercayaan diri. Dengan adanya mereka berdua di sini, pasti tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Pada saat ini, meskipun hubungan antara Tuan Kota Zhou Shen dan keluarga Liang tidak diketahui orang lain, sudah ada beberapa petunjuk sekecil apapun bahwa hubungan mereka luar biasa. Liang Sheng dan muridnya tidak peduli dengan pertempuran di luar. Mereka hanya tidak menyangka Zhou Shen akan bereaksi begitu cepat kali ini. Mereka pikir dia akan menunggu beberapa hari lagi untuk melihat bagaimana situasi berkembang sebelum membuat keputusan. Dia adalah pahlawan sejati, tegas dan tegas. Liang Sheng tidak tahu bahwa Zhou Shen memang ingin melihat situasi terlebih dahulu, tetapi kemunculan Liang Sheng yang tiba-tiba memaksanya untuk segera berubah pikiran. Zhou Shen telah tumbuh setinggi ini hari ini karena suatu alasan, dan dia tahu persis dari mana kekayaannya berasal. Jika bukan karena Liang Sheng, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup, apalagi keadaannya saat ini. Jadi, dia secara alami memahami prioritas di dalam hatinya, dan tidak mungkin dia akan membuat kesalahan. Namun, pada saat ini, Liang Sheng melirik ke arah barat laut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Kultivator independen Zizai juga menunjukkan reaksi yang sama. Pada saat ini, kerusuhan di kota abadi hanyalah gangguan kecil, dan ujian yang sebenarnya belum datang. Masih harus dilihat bagaimana Zhou Shen akan menghadapinya. Akankah Zhou Shen masih memiliki keberanian untuk tetap teguh dan tegas kali ini? Barat laut, luar angkasa. Pada saat ini, banyak sinar cahaya yang melonjak, karena para kultivator muda dari Seeking Truth Lineage sedang dalam perjalanan menuju Longevity Immortal City atas perintah para tetua mereka. Jika semuanya berjalan dengan baik, mereka akan tiba di Longevity Immortal City dalam beberapa hari. Tentu saja, East Victory Immortal Dynasty tidak tinggal diam saat ini. East Victory Immortal Dynasty dan Seeking Truth Lineage tidak dapat beristirahat sampai salah satu dari mereka mati, tetapi saat ini,
kota-kota immortal utama di bawah Immortal Dynasty juga mengalami keresahan dan agak sibuk dengan urusan mereka sendiri. Pada saat ini, ketika surga mengirimkan kesempatan membunuh dan keserakahan membutakan mata mereka, Capital City Soul Song masih membuat keputusan. Dari waktu ke waktu, para kultivator berangkat dari Capital City Soul Song untuk langsung menuju Longevity Immortal City. Pada akhirnya, masih ada orang-orang yang mencari keberuntungan dalam bahaya, ingin menghalangi para kultivator Seeking Truth Lineage dan mencapai nama anak yang berbakat. Belum lagi ada kultivator percobaan lain dari berbagai wilayah dinasti abadi yang tersembunyi di dalam dinasti abadi Kemenangan Timur yang juga telah terpengaruh. Para kultivator ini memiliki indera yang tajam, mengetahui bahwa pasti ada peluang besar di kota abadi umur panjang, jadi mereka tentu tidak ingin melewatkannya. Mengenai apakah mereka dapat memanfaatkan peluang tersebut, masing-masing harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri tanpa menyalahkan siapapun. Liang Seng menatap kota abadi umur panjang, terjerat dalam jaring sebab akibat yang berantakan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Tampaknya seolah-olah satu pihak akan naik panggung demi satu pihak. Berbagai anak berbakat terus berdatangan ke kota abadi umur panjang, seperti geladi resik sebelum pembukaan jalan bakat. Zhou Shen, bagaimana Anda akan menanggapi apa yang akan datang? Kota abadi umur panjang. Pada saat ini, kekacauan di kota telah mereda, terutama setelah Zhou Shen membunuh dua kultivator Nas Chen Sol dengan bersih. Tidak ada seorang pun di kota yang berani memulai kekacauan, jika tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Zhou Shen tidak menghela napas lega, karena ujian sebenarnya dari kota abadi baru saja dimulai, dan para kultivator di luar kota abadi, termasuk para kultivator garis keturunan mencari kebenaran, telah tiba. Dia bukan lawan mereka. Seperti yang diharapkan, dunia kultivasi penuh dengan orang-orang berbakat, dan mereka tidak boleh terlalu berpuas diri. Setelah para kultivator asing ini turun, Zhou Shen segera menyadari perubahan dalam takdir kota abadi. Sebagai penguasa kota abadi, dialah yang paling peka terhadap perubahan ini. Namun, ada juga kabar baik, yaitu bahwa para kultivator asing ini tidak menganggapnya serius pada awalnya, memberinya waktu untuk bereaksi. Penghinaan yang nyata ini tampak seperti meremehkan Zhou Shen, tetapi setidaknya Zhou Shen untuk sementara tidak mengalami krisis yang mengancam jiwa. Tidak mengherankan bahwa para kultivator alam transformasi keilahian adalah unik di kota abadi, tetapi mereka sangat umum di seluruh dunia kultivasi. Bahkan di ibu kota Soul Song, mungkin para kultivator di alam transformasi keilahian yang dianggap yang terbaik di antara yang mulia kemunculan jiwa, dan Zhou Shen diam-diam menghela napas lega saat mereka tiba. Sebelumnya, adalah baik bahwa keluarga Zhou membuat persiapan lain. Setelah Zhou Shen meredakan kekacauan di kota abadi, ia memindahkan para kultivator Vena gelap dari keluarga Zhou keluar kota abadi. Keluarga Zhou harus selalu memiliki jalan keluar. Ia melihat pergerakan di kota abadi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh cincin penyimpanan di tangannya, yang merupakan senjata spiritual pembantaian yang diberikan Liang Seng kepadanya. Adapun baju zirah perangkat spiritual, itu sudah dikenakan di tubuhnya. Jika ini adalah waktu yang biasa, dia mungkin memilih untuk menjauh, tetapi sekarang adalah era pertikaian besar, dan dia tidak bisa melarikan diri atau bersembunyi. Karena dia telah menjadi penguasa kota abadi, dia harus bertarung. Dia telah kehilangan kendali atas keadaannya, jika tidak, dengan tindakannya sebelumnya, dia tidak dapat melarikan diri dari perhitungan terakhir dari dinasti abadi Kemenangan Timur. Pada titik ini, Zhou Shen menarik napas dalam-dalam untuk meredakan ketegangan di hatinya, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator asing memasuki kota abadi. Master jiwa baru lahir sama umumnya dengan anjing, dan kultivator alam transformasi keilahian bahkan lebih umum. Yang mulia kemunculan jiwa juga tidak jarang. Untungnya, hingga saat ini, belum ada satupun Dao Monarch Void Refinement. Tampaknya tidak peduli kekuatan mana, mereka telah mencapai kesepakatan diam-diam tentang masalah ini. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Zhou Shen tidak dapat memikirkan cara apapun untuk memecahkan situasi. Jika lawan bertarung di kota abadi saat ini, dia mungkin tidak akan memiliki satu kesempatan pun. Karena dia tidak punya cara, dia tentu saja membutuhkan bantuan. Dia bukan seorang kultivator konservatif, dan segera memutuskan untuk datang langsung keluar rumah Liang Seng, dengan hormat berdiri di luar pintu, dan mengetuknya dengan lembut. Huang Yifan muncul, menatap Zhou Shen dengan ekspresi lembut di wajahnya. Paman Huang,
Tuan sedang beristirahat dan tidak menerima tamu untuk saat ini. Namun, dia memintaku untuk memberitahu Anda bahwa dengan dia di sini, kota abadi tidak akan kacau. Anda dapat melanjutkan dan bertindak. Mendengar kata-kata ini, kilatan kegembiraan melintas di wajah Zhou Shen. Sebenarnya, apakah Liang Sheng bertemu dengannya atau tidak, itu tidak masalah, selama tetua Liang berjanji. Setelah Zhou Shen menerima tanggapan ini, dia membungkuk hormat di pintu lalu berpamitan untuk pergi. Penatua Liang, saya mengucapkan selamat tinggal. Ketika dia datang, dia dipenuhi kekhawatiran, ketika dia pergi, dia penuh percaya diri. Bahkan jika langit masih dipenuhi dengan cahaya yang berkedip-kedip saat ini, Zhou Shen tidak lagi khawatir. Bagaimanapun, dia memiliki kesamaan dengan yang lain. Kamu dan aku sama-sama memiliki seseorang untuk diandalkan. Hanya saja aku lebih percaya pada Penatua Liang. Di dalam rumah Liang Sheng. Kali ini, kultivator independen Zizai dan Liang Sheng sedang memainkan permainan catur serius yang langka. Zizai mengangkat tangannya dan memakan salah satu bidak hitam Liang Sheng, lalu tersenyum tipis. Murid, kamu sudah dikelilingi olehku, hidupmu terputus. Bagaimana kamu bisa menghentikan permainan? Namun, Liang Sheng tenang, mengabaikan bidak yang mati, dan meletakkan yang baru di sudut kiri atas. Zizai tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Hah, menarik. Dan pada saat ini, suara Liang Sheng juga terdengar. Guru, karena tempat ini sudah menjadi jalan buntu, saya tidak boleh membuang waktu lagi di sini. Lebih baik membuka medan perang lain. Meskipun saya tidak tahu apakah ini jalan menuju kemenangan, setidaknya ini menambah lebih banyak variabel, jadi saya tidak hanya menunggu kematian. Mendengar kata-kata ini, Zizai tertawa terbahak-bahak. Murid, apakah kamu akhirnya memutuskan untuk mengambil inisiatif? Tidak ada lagi yang bersembunyi. Muridnya baik dalam setiap aspek, teliti dalam tindakannya, tetapi ada satu hal yang membuatnya sedikit tidak berdaya, muridnya selalu suka bersikap sangat aman, tidak mau mengambil risiko, dan lebih suka bersembunyi di balik layar. Dia tidak menyangka kali ini dia benar-benar ingin mengambil inisiatif. Ini bukan gayanya sebelumnya, yang membuat Zizai cukup terkejut dan senang. Guru pernah mengatakan kepadaku bahwa para kultivator gerbang bebas harus merasa tenang. Sekarang berbeda, setelah berkultivasi hingga hari ini, aku telah memperoleh beberapa wawasan. Aku telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Itu bukanlah yang ingin kulakukan, tetapi sekarang setelah aku memiliki guru, aku hanya selangkah lagi untuk mencapai alam pemurnian kekosongan. Dengan memanfaatkan pembukaan jalan bakat selama era pertikaian besar ini, jika aku terus bersembunyi, itu hanya akan membuatku tampak picik dan kurang memiliki momentum besar, yang pada akhirnya tidak akan memungkinkanku untuk mencapai hal-hal besar. Baiklah, mari kita bersulang untuk itu. Zizai baru saja selesai berbicara ketika Huang Yifan tepat waktu muncul dengan sebotol anggur, dengan lembut menuangkannya untuk Zizai dan Liang Sheng. Zizai meminum semuanya dalam satu tegukan, matanya bersinar terang. Baiklah, guru akan menonton penampilanmu selanjutnya, melihat apakah kamu benar-benar dapat menghidupkan kembali seluruh permainan buntu. Tuan, mohon tunggu sebentar. Liang Sheng juga menghabiskan semua anggur dalam satu tegukan. Namun, dia ingin melakukan lebih dari yang diharapkan Zizai. Karena Yang Mulia Alam Penyatuan tidak dapat mengambil tindakan selama jalan bakat era pertikaian besar, mengapa dia harus terikat? Talent Road penuh dengan peluang yang tak terhitung jumlahnya dan banyak sumber daya. Bagaimana mungkin dia melewatkannya? Namun, dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terburu-buru. Selangkah demi selangkah. Kota abadi umur panjang. Karena semakin banyak kultivator datang dari luar angkasa, para kultivator kota abadi yang sebelumnya tertindas tidak bisa menahan perasaan lega. Jika bukan karena penindasan tuan kota sebelumnya, mereka mungkin telah bentrok dengan kekuatan besar dari luar angkasa ini. Melawan mereka kemungkinan akan mengakibatkan kematian. Untuk sesaat, semua orang merasa terancam. Kota abadi umur panjang yang sebelumnya kacau kembali tenang, tetapi para kultivator dari luar angkasa mulai mengalami gesekan di antara mereka sendiri. Awalnya, mereka menjaga jarak dan tidak saling mengganggu. Namun, ketika para kultivator dari ibu kota dinasti abadi kemenangan Timur Sol Song muncul, suasana berubah. Karena mereka bertemu dengan para kultivator garis keturunan mencari kebenaran, suasana tiba-tiba menjadi tegang, dan niat membunuh dapat terlihat di mata para kultivator lagu jiwa ibu kota.
Hal ini menyebabkan situasi yang awalnya tenang menjadi tegang lagi. Para kultivator lagu jiwa ibu kota adalah murid elit di bawah berbagai kekuatan besar, datang ke sini untuk kesempatan bakat, dan tingkat kultivasi terendah mereka adalah di alam transformasi keilahian. Mereka menatap tajam ke arah para kultivator garis keturunan mencari kebenaran, diam-diam memuji, jadi ini adalah sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran yang menyebabkan masalah bagi Feng Yuan dan rekannya. Kekuatan mereka memang luar biasa. Kedua belah pihak yang berhadapan adalah elit, dan tingkat kultivasi mereka secara alami tidak sederhana. Mereka semua datang ke sini untuk bersaing memperebutkan kesempatan, dan awalnya, mereka seharusnya menyelidiki situasi secara terpisah sebelum mengambil tindakan, tetapi mereka tidak dapat hidup berdampingan dengan damai. Terutama para kultivator lagu jiwa ibu kota, leluhur mereka telah mengawasi selama ini. Belum lagi para kultivator dengan mata merah, yang tidak dapat menahan amarah mereka. Mereka adalah keturunan dari Valen Void Refining Daoist di Beast Swamp. Ini adalah permusuhan hidup dan mati yang tidak dapat didamaikan. Saat ki mereka mulai meningkat, situasinya juga menjadi tegang. Para kultivator asing lainnya sama sekali tidak peduli, berdiri jauh, mata mereka bermain-main, seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Namun pada saat momentum kedua belah pihak terus meningkat, Zhou Shen muncul di antara mereka. Di bawah tekanan dari kedua belah pihak, dia dengan paksa menegakkan tubuhnya. Tingkat kultivasi transformasi keilahiannya sendiri masih agak kurang. Zhou Shen diam-diam meratap tetapi tetap bertekad. Ini adalah kota abadi panjang umur, dan aku adalah tuan kota, Zhou Shen. Ketertiban kota tidak boleh diganggu. Aku tidak peduli siapa dirimu. Jika kau ingin bertarung, pergilah ke rawa binatang surgawi luar tempat binatang iblis tinggal, dan kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan di sana. Setelah mendengar ini, para kultivator garis keturunan mencari kebenaran segera menarik kembali ki mereka, tetapi para kultivator kota ibu kota tidak menunjukkan reaksi apapun. Sebaliknya, mereka tampak kesal sekaligus geli. Seorang kultivator transformasi keilahian belaka. Jika bukan karena dua kakak senior Feng Yuan yang masih berkultivasi secara tertutup, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang menderita. Mereka telah menyelidiki situasi Zhou Shen, dan hubungannya sebelumnya dengan garis keturunan mencari kebenaran tidak jelas. Jika bukan karena rasa takut terhadap kekuatan besar di balik kota abadi panjang umur, yang tidak mereka ketahui wilayahnya, apakah mereka masih akan begitu terkendali? Sebelum datang kali ini, para tetua mereka hanya memberitahu mereka untuk berhati-hati agar tidak memprovokasi kekuatan besar di balik kota abadi dan menangani masalah lain sesuai keinginan mereka. Orang itu kemungkinan memiliki tingkat kultivasi di atas Void Refining Seven Layered. Saat ini, mereka tidak dapat langsung mengambil tindakan. Namun, jika mereka diam-diam ikut campur seperti sebelumnya, Feng Yuan dan Kei Yuan Child akan menjadi pelajaran bagi mereka. Longevity City Lord, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami hanya menargetkan sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran. Bolehkah kami lewat? Zhou Shen menggelengkan kepalanya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kultivator Capital City Soul Song tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mengulurkan niat baik, tetapi pihak lain tidak menghargainya. Selain itu, saat ini, apakah dia pikir mereka tidak akan berani mengambil tindakan? Tetapi mereka meremehkannya. Selama mereka tidak menyakiti pihak lain, seharusnya tidak ada alasan bagi kekuatan besar yang tersembunyi untuk mengambil tindakan. Para kultivator dinasti abadi mengabaikan Zhou Shen begitu saja, melepaskan niat membunuh mereka, dan segera menanggapi para kultivator garis keturunan mencari kebenaran. Mereka takut melibatkan Zhou Shen, dan secara tidak sadar ingin melindunginya, tetapi Zhou Shen tidak mengikuti naskah dan sekali lagi berdiri di antara mereka, kepalanya terangkat tinggi, tidak sombong atau rendah hati. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semua pertempuran dilarang di dalam kota abadi. Jika Anda ingin bergerak, pergilah langsung ke rawa binatang langit luar. Terimalah konsekuensinya, dan jangan katakan saya tidak memperingatkan Anda. Para kultivator garis keturunan mencari kebenaran tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa tercengang setelah mendengar ini. Seorang kultivator transformasi keilahian belaka, dari mana datangnya keberanian seperti itu? Bahkan para kultivator dari dinasti abadi tidak dapat menahan senyum muram, mereka tidak dapat menahannya lagi hari ini. Kalau tidak, apakah ada orang lain yang dapat menginjak-injak mereka di masa depan? Sekarang setelah jalan bakat dalam kompetisi besar dinasti abadi telah dibuka,
para tetua mereka telah memberitahu mereka tentang cara bertindak dalam perjalanan ini. Mengenai persaingan untuk mendapatkan keberuntungan, mereka tidak boleh mundur. Saat ini, tidak ada pilihan lain. Awalnya, mereka agak takut pada ahli tersembunyi di kota, tetapi jika mereka mundur sekarang, jalan bakat apa yang akan mereka bicarakan? Seketika, teriakan marah bergema di seluruh kota abadi. Mencari kematian, seorang pria langsung muncul di depan Zhou Shen, membawa aura brutal. Dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kenyataannya, itu hanya taktik untuk menakut-nakutinya, dan mereka tidak bermaksud untuk menyakitinya dengan serius. Namun, dengan suara keras, kultivator dinasti abadi yang telah mengambil inisiatif terlempar kembali ke kam mereka dengan kecepatan yang lebih cepat. Yang lain terlalu lambat bereaksi pada saat itu, dan terjadi kekacauan sesaat, sementara Zhou Shen hanya menghela napas lega saat ini. Berkat perlindungan leluhur, pada saat ini, para penonton di sekitarnya tidak berani bernapas, tatapan mereka aneh saat melihat Zhou Shen. Tidak heran dia begitu tenang, ternyata ada kekuatan besar yang melindunginya dari bayang-bayang. Saat itu, sebuah suara bergema di seluruh kota abadi, menyebabkan semua kultivator bergidik. Lawan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mereka yang menyebabkan kekacauan di kota abadi panjang umur akan dibunuh tanpa ampun. Jika Anda memiliki keluhan, pergilah ke surga luar untuk menyelesaikannya. Setelah mendengar suara ini, ekspresi Zhou Shen berubah, karena ini adalah suara tetua Liang Sheng, dan sepertinya ini adalah pertama kalinya Liang Sheng masuk dengan penampilan yang begitu mengesankan. Para kultivator asing lainnya yang mendengar peringatan Liang Sheng semuanya mengubah ekspresi mereka. Kesempurnaan alam kemunculan jiwa, setengah langkah ke dalam kekosongan pemurnian. Dia telah melewati malapetaka takdir dan membangun fondasi Dao. Bahkan jika dia meninggal dan Dao-nya memudar, roh surgawinya tetap abadi, memberikan kesempatan untuk bereinkarnasi dan memulai kembali. Siapa yang lebih kuat antara kakak senior Feng Yuan dan dia? Tidak ada jawaban di hati mereka. Faktanya, bukan tingkat kultivasi Liang Sheng yang mengejutkan mereka, karena di antara mereka ada yang mulia kemunculan jiwa dalam kelompok mereka. Kejutan itu datang dari kenyataan bahwa Liang Sheng telah melampaui malapetaka takdir. Meskipun dia jauh dari kata setara dengan Raja Dao Kekosongan Pemurnian, dia jauh lebih unggul dari yang mulia kemunculan jiwa rata-rata. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Yang lebih menakutkan adalah dia bukanlah kekuatan besar yang sebenarnya di balik layar. Saat suaranya muncul, Kisamar di sebelahnya melonjak, seluas lautan, tanpa akhir yang terlihat. Itu sungguh luar biasa kuatnya. Mungkin bahkan para tetua di sekolah mereka sendiri tidak dapat dibandingkan. Kakak senior Feng Yuan jatuh di kota abadi panjang umur, bukanlah hal yang tidak adil. Bukan karena kakak senior Feng Yuan tidak cukup kuat, tetapi musuh terlalu kuat. Bukan salah mereka kalah dalam pertempuran. Pada saat ini, Zhou Shen berdiri tegak lagi, berjalan di antara dua pihak yang berkonfrontasi, melihat ke setiap sisi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian langsung kembali ke istana Tuan Kota. Ini adalah peringatan. Jika tidak ada yang berani menghentikannya, mereka harus mematuhi aturannya. Para kultivator garis keturunan mencari kebenaran dan Lingge memikirkannya dan bubar. Tidak ada yang memamerkan kekuatan mereka. Sekarang bukan saatnya bagi mereka untuk bergerak. Silsilah pencari kebenaran ingin menghubungi Zhou Shen secara diam-diam untuk mengonfirmasi beberapa hal, yang mana bagus selama tidak ada konflik dengan para kultivator dinasti abadi. Bagaimanapun, ini adalah markas bagi dinasti abadi kemenangan timur. Meskipun perjalanan mereka ke rawa binatang mengonfirmasi bahwa penolakan dunia melemah, mereka tetap harus bersikap rendah hati. Para kultivator dinasti abadi bersikap bijak terhadap situasi tersebut dan tidak berselisih dengan rawa binatang surga luar, karena para tetua mereka baru saja menderita kekalahan. Siapa yang tahu bagaimana situasi di rawa binatang langit luar? Selain itu, mereka menunggu. Sebelum berangkat, mereka menerima berita bahwa mungkin Feng Yuan dan Kai Yuan Child tidak akan berkultivasi secara tertutup terlalu lama. Dan ketika mereka muncul, mereka mungkin harus dipanggil sebagai leluhur penguasa Dao. Saat itu, membawa sisa-sisa pencari kebenaran ke rawa binatang langit luar, akan ada kepastian 80%. Jadi, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Kota abadi mendapatkan kembali ketenangannya yang mencekam. Namun di rumah Liang Sheng, kultivator independen Zi Zai tersenyum kecut. Guru, terima kasih telah turun tangan.
Tidak perlu bersikap begitu sopan di antara kita, guru dan murid. Para kultivator dinasti abadi ini bersikap tidak tahu malu, mencoba menguji kita dengan murid-murid mereka, tetapi aku tidak akan bekerja sama. Namun, murid, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Jika orang-orang ini benar-benar berperilaku baik, aku tidak dapat campur tangan secara langsung. Para tetua abadi dari Tanah Suci pasti mengawasiku. Meskipun aku berada di alam yang sama dengan mereka, aku memang sedikit lebih rendah. Guru, jangan cemas, mereka tidak mungkin akan tenang. Melihat kultivator independen Zizai masih bingung, Liang Seng mengungkapkan rencananya, menunjukkan botol giok di telapak tangannya. Kultivator independen Zizai tidak berdiri dalam upacara, mengambilnya dan membukanya, wajahnya langsung berubah. Air mata air kuno, benar? Itu adalah air mata air kuno, guru. Apa yang akan terjadi jika aku menuangkan air mata air kuno ke dalam urat nadi subspiritual dinasti abadi di kota abadi panjang umur? Bahkan wajah kultivator independen Zizai yang terpisah itu berubah, nadanya menjadi mendesak, berapa banyak air mata air kuno yang kau miliki? Liang Seng menyeringai tipis tanpa menyebutkan jumlah pastinya. Cukup untuk menimbulkan kekacauan di dinasti abadi kemenangan timur. Apakah kamu tidak takut bahwa setelah kompetisi dinasti abadi berakhir, Kaisar Dongsheng akan datang kepadamu untuk meminta pertanggungjawaban? Dia adalah kekuatan besar di alam penyatuan. Guru, apakah kamu tidak ada di sana? Apa yang harus aku khawatirkan? Dasar anak muda. Setelah mendengar ini, kultivator independen Zizai tidak dapat menahan tawa dan mengumpat, tetapi sedikit rasa toleransi terpancar di matanya. Dia juga pernah dijaga oleh seseorang dengan cara yang sama. Ini adalah gerbang kebebasan, yang diwariskan dari guru ke murid, hanya mengejar kebebasan yang besar. Dapat dikatakan bahwa muridnya bahkan lebih gila darinya. Karena kamu ingin melakukannya, silakan saja. Jika langit runtuh, gurumu akan menahannya. Guru, jangan khawatir. Aku hanya ingin tahu apakah aku, anak berbakat. Kamu, tentu saja, adalah anak berbakat. Silakan saja. Terima kasih, guru. Begitu dia selesai berbicara, Liang Seng menghilang. Senyum tipis mengembang di sudut bibir kultivator independen Zizai. Permainan itu hidup. Kota abadi umur panjang. Di bawah campur tangan Liang Seng, kedamaian dipulihkan di kota abadi, dengan Zhou Shen diam-diam menunggu perintah Liang Seng berikutnya. Namun, ketika dia mengetahui rencana Liang Seng, satu-satunya kata yang tersisa di benak Zhou Shen adalah orang gila. Ini mirip dengan menari di ujung pisau. Dan apa yang akan terjadi setelah air mata air kuno menyatu dengan urat nadi dinasti abadi? Tidak ada yang tahu. Namun, Zhou Shen tidak menyuarakan pikirannya, hanya mengangguk setuju, bersumpah untuk bekerja sama sepenuhnya. Di bawah kemampuan garis keturunannya untuk menumbuhkan keberuntungan dan menghindari bencana, hanya ada 4 kata. Pertanda keberuntungan yang besar. Karena itu, dia memutuskan untuk mencobanya lagi. Di rumah Tuan Kota, halaman belakang, Zhou Shen berdiri diam di belakang Liang Seng. Dengan status sebagai penguasa kota-kota abadi, ia membuka ruang kerikil pasir biji mustard Sumeru. Bersama Liang Seng, ia melangkah langsung ke dalamnya. Konsentrasi cabang-cabang urat spiritual di dalam kota abadi melebihi ekspektasi Liang Seng. Untungnya sebelumnya ia telah membawa cukup banyak air mata air kuno. Beruntung baginya, ia berhasil memanfaatkan kesempatan itu ketika ia meninggalkan mata air lebih awal. Melihat tulang belakang langit dan bumi yang berfluktuasi di urat-urat cabang, Liang Seng kagum, cocok untuk zaman kemasan. Namun, setelah mencapai tahap memurnikan dewa dan membalikkan kekosongan, ia membutuhkan lebih banyak. Ungkapan, tidak ada rasa sakit, tidak ada hasil, tepat dalam situasi ini. Terkadang harus ada pengorbanan. Mempertimbangkan seberapa cepat Zhou Shen maju ke alam transformasi keilahian, orang hanya bisa mengatakan bahwa itu karena keberuntungannya. Selama ada cukup sumber daya, bahkan seekor babi pun bisa menjadi kultivator hebat. Adapun perjalanannya sendiri, itu diarahkan ke jalan yang lebih mulus di masa depan usahanya yang abadi. Dengan pemikiran ini, Liang Seng tidak membuang waktu lagi. Segera menuangkan air mata air kuno yang ada di dalam botol giok ke dalam cabang pembuluh darah spiritual. Pada saat itu, tidak ada reaksi yang menggemparkan. Hanya energi spiritual yang sangat padat yang melonjak keluar, menunjukkan integrasi yang mulus antara pembuluh darah spiritual dan air mata air kuno. Mata Liang Seng menjadi semakin cerah.
Hasil ini sudah diantisipasi. Setelah terobosannya dalam memurnikan dewa dan membalikkan kekosongan, kemampuan ilahi bawaannya, hukum sebab dan akibat, telah mengalami transformasi. Dia tidak hanya bisa meramalkan kemungkinan masa depan, tetapi juga bisa campur tangan dan menyimpulkannya. Itu bukan lagi serangkaian gambaran yang samar-samar. Kalau tidak, Liang Seng tidak akan membuat rencana seperti itu. Longevity Immortal City ditakdirkan untuk menjadi protagonis dunia selama periode ini. Mengapa? Karena dia, Liang Seng, ada di sini. Saat air mata air kuno yang tak berujung dari botol itu mengalir masuk, energi spiritual dari urat spiritual secara bertahap mengalami perubahan kualitatif, agak berbeda dari masa lalu. Zhou Shen sedang dalam kebahagiaan saat ini. Dia sudah duduk di tanah, dengan rakus menyerap energi spiritual yang telah menyatu. Liang Seng tidak memedulikannya. Ketika air mata air kuno di dalam botol itu habis, sudut mulut Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit melengkung. Selanjutnya, adalah awal dari drama yang sebenarnya. Namun, kali ini medan perang utamanya bukanlah Longevity Immortal City, tetapi rawa binatang surgawi luar. Dia bertanya-tanya apakah klan iblis akan memberinya lebih banyak kejutan. Keberadaan peti batu perunggu di mata air kuno membuat Liang Seng merasa sangat takut menghadapi hidup dan mati, dan dia tidak berani menyelidiki alasan di baliknya. Namun, berdasarkan deduksi dan spekulasi hukum sebab akibat, dia menemukan cara yang lebih baik untuk menyelidikinya. Mengapa dia harus bertindak sendiri? Pembunuhan surga. Jika mereka dapat mengendalikan keserakahan mereka, tidak ada rencana jahatnya yang akan memengaruhi siapapun. Namun, karena keserakahan mereka, apakah mereka memperoleh kesempatan atau menemui ajal, itu semua adalah pilihan mereka sendiri. Liang Seng telah menyusun rencananya sebelumnya. Kultivator independen Zizai hanya menebak alasan yang dangkal. Jika dia tahu bahwa ambisi Liang Seng adalah untuk mengetahui kebenaran tentang peti batu perunggu, dia mungkin akan sedikit khawatir. Para pengikut sekte bebas memang mencari jalan mereka sendiri, tetapi bukan jalan kematian. Namun, Liang Seng memiliki penilaiannya sendiri dan tidak akan pernah melewati batas. Rahasia rawa binatang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Bahkan tindakan dramatis dari silsilah mencari kebenaran bertahun-tahun yang lalu, mungkin memiliki beberapa alasan yang lebih dalam di baliknya, yang juga ada dalam perhitungan Liang Seng. Saat Liang Seng merenung, takdir kota abadi mendidih, membanjiri semua orang, dan peningkatan kekayaan Zhou Shen bahkan lebih jelas. Setelah beberapa pertimbangan, dia kembali mengambil tindakan, membagi air urat yang telah menyatu di depannya menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam botol giok. Dia baru membangunkan Zhou Shen setelahnya. Zhou Shen, ambillah ini. Kita harus melanjutkan sesuai rencana. Hah, Zhou Shen masih agak tidak puas saat ini. Kultivasinya lebih lancar dari sebelumnya hari ini, tetapi dia tahu lebih baik daripada menjadi serakah, dan bersiap untuk bertindak sesuai dengan perintah Liang Seng. Selain itu, air urat spiritual dalam botol giok yang diberikan oleh Liang Seng sudah cukup baginya untuk berkultivasi cukup lama. Seseorang harus tahu arti dari kepuasan, terutama ketika dia memiliki perlindungan dari leluhur, yang telah menghasilkan tingkat kultivasinya saat ini. Zhou Shen tidak mempertanyakan perintah Liang Seng. Mengapa ada begitu banyak keraguan? Dia hanya harus melakukan apapun yang ditunjukkan leluhur. Liang Seng mengirim Zhou Shen keluar dari benih sesawi, menggumamkan beberapa kata rahasia kepadanya, dan baru pergi setelah Zhou Shen mengangguk dan membungkuk. Liang Seng, yang masih dalam urat spiritual, tidak membuang waktu lagi. Saat dia membuat segel dengan cepat dengan jari-jarinya, kota abadi panjang umur terjebak dalam badai. Seolah-olah hujan deras akan segera turun, air urat spiritual naik ke langit. Ruang pasir kerikil benih sesawi Sumeru langsung meluas. Ledakan, setelah suara keras, ruang kerikil pasir hancur seketika. Urat nadi spiritual kota abadi turun langsung ke halaman belakang rumah tuan kota. Dengan keributan yang begitu besar, seluruh kultivator residen kota abadi secara alami melihat semuanya dengan jelas. Mereka dipenuhi dengan pertanyaan, apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi di rumah tuan kota? Para kultivator residen kota abadi berada dalam kegelapan, tetapi para kultivator yang berkunjung memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Meskipun mereka sedikit bingung pada awalnya, mereka tercengang ketika air urat nadi spiritual meluap dan langsung menuju ke langit. Sub urat dinasti abadi, fondasi sebuah kota, tiba-tiba terekspos untuk dilihat semua orang.
Ketika mereka dengan jelas melihat mengapa demikian, mereka hanya terpesona. Itu memang sebuah gerakan yang mengejutkan surga faktanya, tidak mudah bagi para kultivator untuk mengendalikan mata air urat spiritual. Di masa lalu, Pure Yangzi membantu Feng Yuan melewati malapetaka takdir dengan kultivasi penguasa Dao Void pemurnian, tetapi ia hanya menggunakan cara tambahan untuk mendapatkan bantuan urat spiritual. Namun, sekarang mata air urat spiritual mengalir langsung keluar angkasa, dan meskipun keberuntungan dinasti abadi kemenangan timur berfluktuasi, itu tidak berdampak pada tren geomantik dinasti manapun. Bagaimana mungkin metode seperti itu tidak disebut menentang surga? Untungnya, mereka tidak bergerak sebelumnya, dan mereka harus mengenal diri mereka sendiri ketika menghadapi kekuatan yang begitu besar, jadi sebaiknya jangan menyinggung mereka. Mereka juga bertanya-tanya dalam hati mereka apakah para tetua dan leluhur mereka dapat mencapai metode yang mengejutkan seperti itu. Mereka juga tidak memiliki jawaban di hati mereka. Namun, tanpa disadari, mereka telah mendekati kediaman Tuan Kota, dan pasukannya sudah jelas dan tidak saling mengganggu. Pada titik ini, Zhou Shen berdiri di titik tertinggi kediaman Tuan Kota, menatap semua orang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada kultivator lain yang berpikir untuk menghadapinya. Di halaman belakang kediaman Tuan Kota, Liang Sheng masih memanipulasi mata air urat spiritual. Ketika waktunya tepat, dia membuat gerakan yang menentukan untuk membentuk segel tangan. Mata air urat spiritual langsung mengalir langsung keluar angkasa dan kemudian melintasi lubang cacing ruang angkasa untuk mencapai rawa binatang langit luar. Liang Sheng tidak menghentikan gerakan tangannya tetapi terus mengkonsolidasikan mantranya. Setelah memastikan bahwa tidak ada kelalaian, dia akhirnya berhenti. Yang lain menatap ke langit dengan ekspresi yang tak terlukiskan, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tetapi pada saat ini, Liang Sheng tiba-tiba berteriak, dan kemudian seluruh kota abadi panjang umur bersinar dengan cahaya kemasan, membuat semua orang tanpa sadar mundur selangkah. Apa yang terjadi? Kemudian langit tiba-tiba menjadi gelap, dan mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka sendiri. Sebelum mereka dapat memahami apa yang terjadi, seseorang berteriak ketakutan, langit telah runtuh. Mereka semua mengangkat kepala mereka dalam sekejap dan melihat langit. Pupil mata mereka menyusut karena ketakutan di hati mereka. Bukan langit yang runtuh, itu adalah rawa binatang yang runtuh. Tepatnya, rawa binatang telah bergabung dari luar angkasa ke dunia dinasti abadi dan menjadi meteorit di luar kota abadi umur panjang. Lebih tepatnya, rawa binatang akan bertabrakan dengan kota abadi umur panjang. Lari, terjebak dalam kepanikan, para kultivator kota abadi berada dalam kekacauan, berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari kota abadi umur panjang, takut tertimpa reruntuhan rawa binatang yang tiba-tiba runtuh. Namun, para kultivator dari silsilah mencari kebenaran dan entitas asing lainnya tidak bergerak. Kultivasi mereka lebih tinggi, dan persepsi mereka lebih sensitif. Ini bukanlah runtuhnya rawa binatang, melainkan, rawa itu menyatu dengan kota abadi umur panjang, dan rawa binatang akan menjadi pulau terapung di kota abadi umur panjang. Cara yang menantang surga macam apa ini? Apakah ini dapat dicapai dengan alam kemunculan jiwa kesempurnaan? Mereka semua menoleh untuk melihat Liang Sheng, yang tampak acuh tak acuh. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan kewaspadaan di hati mereka. Mungkin itu bukan perbuatan Liang Sheng, dan dialah yang tampaknya melakukan tindakan itu. Tampaknya ada kekuatan besar di balik kota abadi panjang umur, dan itu bukan sekadar rumor. Pada saat ini, suara Liang Sheng keluar. Zhou Shen, apakah kamu bersedia pergi ke rawa binatang untuk mendapatkan beberapa peluang? Mungkin ada bahaya di sepanjang jalan, jadi kamu juga dapat memilih untuk tinggal, dan itu tidak akan memengaruhi perjuanganmu di jalan bakat. Zhou Shen ini memang terkait dengan kekuatan besar di balik layar. Ekspresi para kultivator dari tempat lain sedikit berubah, tetapi Zhou Shen bahkan tidak memikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya langsung dan berbicara dengan tegas. Murid bersedia pergi. Pikiran Zhou Shen juga sederhana saat ini. Dia telah menyaksikan upaya besar leluhurnya dalam menyiapkan permainan, jadi pasti ada tujuan di baliknya. Jika dia tidak pergi kali ini, tampaknya itu tidak akan memengaruhi pertarungan bakatnya, tetapi dia pasti akan kehilangan beberapa berkah dan peluang. Liang Sheng mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tidak membujuknya lebih jauh. Sebaliknya, dia berkata dengan lembut, kalau begitu persiapkan dengan baik dalam beberapa hari ke depan, dan kamu harus mengandalkan dirimu sendiri setelah itu.
Ya, setelah itu, Liang Seng menghilang, dan semua orang menatap Zhou Shen dengan bingung. Karena rawa binatang telah menjadi pulau terapung kota abadi, mengapa tidak? Pergi ke sana sekarang. Cabang-cabang urat spiritual kota abadi, yang telah menyatu dengan mata air kuno, bahkan lebih terhubung ke rawa binatang, tetapi mereka tidak tahu apa yang telah diatur Liang Seng, jadi mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Mereka memikirkannya dan dengan paksa menenangkan hati mereka yang gelisah. Karena Zhou Shen akan menunggu beberapa hari, mereka juga akan menunggu. Dalam keserakahan mereka, mereka masih memiliki akal sehat. Ketika menyangkut perjuangan para berbakat, tidak ada detail yang bisa diabaikan. Jadi, kota abadi panjang umur menjadi sunyi senyap lagi, tetapi semua orang tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Rumah besar Liang Seng. Liang Seng kembali ke rumahnya dalam satu langkah. Kultivator independen Zizai segera berjalan mendekat dan berputar di sekelilingnya, menatapnya dari atas ke bawah. Murid, metodemu benar-benar menakjubkan. Aku khawatir bahwa Raja Dao Void pemurnian biasa tidak sebaik dirimu. Bagaimana kamu melakukannya? Sebelumnya, kultivator independen Zizai hanya berpikir bahwa dia akan menggabungkan mata air kuno dengan suburat dinasti abadi di kota abadi panjang umur untuk memengaruhi takdir kota. Tetapi dia tidak menyangka Liang Seng akan secara langsung mengubah rawa binatang menjadi pulau terapung. Dengan cara seperti ini, bahkan Void Refining Seven Layaret mungkin tidak dapat melakukannya. Muridnya ini hanyalah monster, tetapi Qi-nya memang berada di alam kesempurnaan jiwa yang muncul, dan kultivator independen Zizai sama sekali tidak dapat memahaminya. Liang Seng telah mempersiapkan ini sebelumnya, bagaimanapun juga, mencapai tingkat seperti itu dengan alam kesempurnaan jiwa yang muncul memang mengejutkan, tetapi jika digabungkan dengan gelar Master Formasi Arai, semuanya akan tampak alami. Jadi Liang Seng tidak bertele-tele dan langsung mengeluarkan cakram formasi dengan bendera Arai yang padat di atasnya. Di antara pola Dao dan rune, itu bahkan lebih mendalam. Kultivator independen Zizai melihat ini dan tidak bisa menahan napas. Dia tidak mengenali formasi ini, tetapi itu tidak mencegahnya untuk kagum. Monster macam apa muridnya? Master Pemurnian, Master Arai. Apakah dia punya cara lain? Bakat yang menantang surga seperti itu benar-benar keberuntungan gerbang bebas kita di bawah keterkejutan. Ekspresi kultivator independen Zizai tetap tidak berubah, seolah-olah semuanya seringan awan dan tidak layak disebutkan. Itu benar. Apakah Anda akan menyiapkan susunan di rawa binatang selanjutnya? Itukah sebabnya Anda meminta Zhou Shen untuk menunggu beberapa hari lagi? Meskipun dia tidak dapat memahami prinsip-prinsip susunan di cakram formasi Liang Seng, Qi yang dipancarkannya, dikombinasikan dengan mata musim semi dari Venus spiritual, benar-benar luar biasa dan unik, yang secara alami membawanya pada beberapa tebakan. Guru, seperti yang diharapkan, Anda memiliki mata yang tajam. Saya tidak dapat menyembunyikan apapun dari Anda. Namun, saya membutuhkan bantuan Anda untuk langkah selanjutnya. Anda dan saya perlu menyiapkan sesuatu di luar angkasa bersama-sama. Baiklah, kultivator independen Zizai tidak tahu mengapa, tetapi dia suka melihat penampilan Liang Seng yang bersemangat. Mendengar permintaannya, dia segera menyingkirkan keraguannya. Lagi pula, bukankah wajar bagi muridku dari garis keturunan gerbang bebas untuk memiliki teknik-teknik ajaib ini? Selain itu, tidak peduli berapa banyak metode mengejutkan yang dia miliki saat ini, bukankah dia masih membutuhkan perlindungan dari tulang-tulangku yang tua? Setelah mendapatkan jawaban dari kultivator independen Zizai, Liang Seng tidak menyeret kakinya, dan keduanya langsung menuju ke langit dan ke rawa binatang, di mana segel yang telah lama hilang muncul. Sekali lagi, hal ini membuat para kultivator asing itu bisa bernapas lega. Untungnya, mereka tidak terburu-buru masuk ke rawa binatang, dan mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain. Namun, para kultivator lokal di kota abadi penuh dengan penyesalan, berpikir bahwa mereka telah selangkah di belakang Liang Seng sekali lagi. Mereka seharusnya pergi ke luar angkasa lebih awal, karena mereka masih kekurangan keberanian dan tekad untuk melangkah maju. Hubungan antara mata air spiritual Vein dan kota abadi serta rawa binatang membuat para kultivator asing tidak dapat menyelidiki dengan indera ilahi mereka. Mereka memandang rumah tuan kota dengan khawatir. Namun, mereka juga senang bahwa mereka telah tiba di kota abadi, jika tidak, mereka akan kehilangan kesempatan itu. Mereka hanya bisa menunggu rawa binatang terbuka. Pada saat yang sama, mereka dengan panik mengirim pesan kepada para pendukung mereka.
Kota abadi umur panjang mungkin adalah tempat peluang besar itu berada. Cepatlah dan kirim dukungan. Dinasti Abadi Xie. Banyak tetua dari cabang kultivasi mencari kebenaran mengerutkan kening. Setelah menerima berita dari kota abadi umur panjang, mereka juga agak bingung. Meskipun itu adalah zaman keemasan, itu bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi belum pernah ada situasi seperti itu yang tercatat. Selain itu, rahasia surgawi dikaburkan saat ini. Tidak peduli bagaimana mereka menyimpulkan, mereka tidak bisa mendapatkan hasil yang jelas. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengirim pesan tanpa daya. Tunggu dan lihat, jangan bertindak gegabah. Dinasti Abadi Dongsheng, ibu kota Lingge. Pada saat ini, Ling Suzi dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Meskipun kota abadi panjang umur bergolak, tidak ada perubahan dalam keberuntungan dinasti Abadi Dongsheng. Namun, menurut situasi yang dilaporkan oleh para murid, tidak pernah terdengar bahwa cabang Vena spiritual akan mengalami mutasi seperti itu. Mereka bahkan khawatir bahwa rawa binatang menjadi pulau terapung kota abadi panjang umur bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. Apa ide di balik kekuatan besar ini? Namun, tepat ketika mereka bingung, mereka tiba-tiba merasa senang, yang memungkinkan mereka untuk sementara waktu mengesampingkan kekhawatiran mereka. Karena Feng Yuan dan anak Kai Yuan telah keluar dari kultivasi tertutup mereka. Saat mereka merasakan terobosan mereka, Ling Suzi dan Cunyangzi keduanya berseri-seri dengan gembira, tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan mereka. Raja Dao Void Pemurnian, murid-murid mereka telah memenuhi harapan mereka dan berhasil membuat terobosan ke alam Void Pemurnian. Mereka benar-benar anak-anak berbakat dari dinasti abadi Dongsheng. Selain itu, waktu mereka tepat. Murid, saya ingin tahu apakah Anda bersedia melakukan perjalanan lagi ke kota abadi panjang umur. Kami bersedia melakukannya, dan tidak berani meminta lebih. Mata Feng Yuan dan Kai Yuan Child sangat cerah saat ini. Sudah waktunya untuk pergi ke kota abadi panjang umur dan mengumpulkan bunga yang terutang kepada mereka. Liang Sheng, Zhou Shen. Semua hutang akan diselesaikan bersama. Dinasti Abadi Kemenangan Timur. Di gunung tinggi setinggi 10.000 sang. Seorang Taois tua berambut putih duduk bersila di puncak, tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening saat Liang Sheng mengatur rawa binatang. Perubahan yang tak terduga, tepat saat dia akan melangkah maju dan menyelidiki, dia mendapati dirinya terjepit ke tanah oleh suatu kekuatan, tidak dapat bergerak. Senior Zizai, awalnya, tetua itu ketakutan, tetapi kemudian, memikirkan sesuatu, dia berkata dengan ragu-ragu. Dia adalah salah satu perwakilan Tanah Suci dalam kompetisi besar dinasti abadi ini, memantau semua wilayah dinasti abadi dan mencegah pelanggaran aturan kompetisi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan besar pertama yang campur tangan adalah seseorang yang berada di luar kendali dan jangkauan mereka. Bahkan jika leluhur tua Tanah Suci bertemu dengan kultivator independen Zizai, dia tidak berdaya dan hanya bisa menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Karena semua murid gerbang bebas adalah orang gila. Setelah suaranya yang ragu-ragu, terdengar suara dengusan pelan, dan ternyata itu adalah Zizai, sang kultivator independen itu sendiri. Segera setelah itu, sebuah transmisi suara memasuki telinganya. Muridku telah mengatur kesempatan besar di kota abadi panjang umur, yang merupakan keberuntungan tak terbatas bagi para kultivator itu. Selain itu, dia secara tidak sengaja telah memberimu bantuan besar, dan kamu akan tahu apakah para kultivator ini adalah anak-anak berbakat setelah ujian ini. Namun, aku tahu bahwa kamu adalah yang paling buta, jadi kamu tidak menghargai jasa muridku, dan kamu masih mencoba untuk berbuat salah dan melaporkan tindakan muridku kepada abadi tua dari Tanah Suci, kan? Taois tua itu bingung setelah mendengar itu, dia belum merasakan informasi yang tidak biasa, lalu sepotong informasi muncul di benaknya. Keberanian yang luar biasa. Pada saat ini, hanya 4 kata yang tersisa di hati lelaki tua itu adalah ini, tetapi dia tidak merasa banyak terkejut, lagi pula, para murid gerbang bebas tidak dapat diukur dengan akal sehat. Jadi, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Meskipun transmisi suara masih tenang dan mantap, Taois tua itu tahu bahwa selama dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepada Zizai, hasilnya mungkin tidak begitu harmonis. Setelah meninjau informasi yang telah dimasukkan Zizai ke dalam dirinya dari awal hingga akhir, meskipun agak sembrono, itu memang metode penyaringan. Adapun keberuntungan dinasti abadi Kemenangan Timur, apa hubungannya dengan Taois miskin?
Menyadari hal ini, dia langsung tahu apa yang harus dilakukan. Dia membungkuk ke langit terbuka dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior Zizai, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan." Zizai tidak menanggapi, tetapi Taois tua itu masih mempertahankan postur membungkuk hormatnya untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menegakkan tubuh. Satu rintangan yang melibatkan Zizai si orang gila akhirnya berakhir. Adapun para kultivator yang masih berada di kota abadi panjang umur, mereka hanya bisa berdoa untuk keberuntungan. Mengapa memprovokasi orang-orang gila di gerbang Zizai? Saat berikutnya, di puncak gunung, Taois tua itu menghilang. Kota abadi panjang umur, jalan bakat terbuka, niat membunuh memenuhi langit, tetapi kota itu tetap sunyi dan tenang saat ini, dengan semua orang terlalu takut untuk bergerak gegabah. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan keserakahan, dalam menghadapi peringatan terbuka dari istana tuan kota sebelumnya, mereka tidak punya pilihan selain menjadi lebih rasional. Tentu saja, masih ada orang yang ingin mencoba, tetapi pada akhirnya, dunia hampir tidak bisa kekurangan orang dengan keberanian besar dan pengabaian yang sembrono, dan hasilnya seperti yang diharapkan. FTE, ISU 3I3Y10 APWI 7 Kruf, KV 38 QWTZ00 on garis bawah PB garis bawah AIN 96 IOP 2 AdBlue 8 VWC Max. Para kultivator yang ingin mendekati kolom mata air spiritual vein dihancurkan menjadi debu oleh tekanan kuat bahkan sebelum mereka sempat mendekat, dan langsung mati. Dalam keadaan yang mengerikan seperti itu, tidak peduli seberapa kuat keserakahan mereka, mereka hanya bisa menghibur diri untuk menunggu beberapa hari lagi. Mereka berspekulasi bahwa setelah Zhou Shen mendapat instruksi rahasia dari Liang Sheng untuk pergi ke rawa binatang, kekuatan besar di balik kota peri tidak akan campur tangan secara langsung. Baik, kultivasi silsilah mencari kebenaran atau biksu dinasti abadi luar angkasa, mereka semua berpikir, meskipun itu bukan keuntungan kandang, mereka juga bisa bersaing untuk mendapatkan kesempatan. Kekuatan besar di balik kota peri ini paling banyak dapat membantu di awal, tetapi pada akhirnya, itu tergantung pada individu. Setiap kultivator yang datang ke kota abadi panjang umur secara alami memiliki kualifikasi anak-anak berbakat dan memiliki harga diri mereka sendiri. Jika mereka bahkan tidak bisa melewati Longevity Immortal City, apa talent road yang mereka bicarakan? Untuk saat ini, tunggu saja sedikit lebih lama, selama dipastikan tidak ada kecelakaan, mereka akan pergi ke Beast Swamp. Pada hari-hari berikutnya, keadaan tetap tenang. Tidak peduli para penggarap garis keturunan mencari kebenaran atau penggarap dinasti abadi kemenangan timur, tidak ada dukungan pada hari-hari ini, dan para tetua dalam keluarga mendesak mereka untuk tetap tenang dan tidak bertindak gegabah. Selain itu, biksu dinasti abadi luar angkasa lainnya mengalir ke Longevity Immortal City seperti hiu yang mencium darah, dalam kegilaan mereka. Di bawah metode pemberontakan Liang Sheng, vena spiritual dinasti abadi yang bercampur dengan mata air kuno sangat menggoda bagi para kultivator, dan tidak seorang pun ingin kehilangan bagian dari rampasan. Namun, rawa binatang bukanlah utopia. Namun, baik kultivator silsilah mencari kebenaran maupun kultivator dinasti abadi kemenangan timur tidak mengatakan apapun tentang kehadiran Kaisar Iblis klan Iblis di rawa binatang. Ini adalah informasi yang diperjuangkan oleh para tetua keluarga mereka dengan nyawa mereka, mengapa mereka harus memberitahu para kultivator luar angkasa ini. Selain itu, ini adalah kesempatan dinasti abadi kemenangan timur mereka. Adapun silsilah mencari kebenaran, mereka tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah bagi klan iblis. Bagaimanapun, sikap majelis tetua itu ambigu, seolah-olah mereka akan mengulurkan tangan untuk membantu klan iblis jika terjadi kepunahan. Jadi, sementara situasi di kota peri itu aneh, waktu berlalu dengan tenang, dan semakin banyak kultivator berkumpul di kota abadi umur panjang. Di dalam rumah tuan kota, Zhou Shen telah duduk bersila di kamarnya selama 3 hari, menyesuaikan kondisinya, dan tidak bergerak sama sekali sampai sekarang. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya karena Liang Sheng akhirnya mengirimi mereka pesan. Zhou Shen, sekarang kamu bisa pergi ke rawa binatang dan mencari tahu. Saat transmisi suara Liang Sheng memasuki telinganya, Zhou Shen sama sekali tidak ragu-ragu. Setelah membungkuk ke arah rumah Liang Sheng, dia terbang langsung ke rawa binatang yang mengambang.